Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nia Talita Rahma. Saya adalah CGV Angkatan 11 Kota Cilegon. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 5 Cilegon. Baik, untuk kegiatan saat ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi yang akan dilakukan oleh saya kepada salah satu guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 5 Cilegon. Lanjut saja kita lakukan. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Linda gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Bahagia. Luar biasa. Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Izinkan saya melakukan pra-observasi ke Bu Linda hari ini karena kedepannya kita akan melakukan observasi ya Bu di kelas. Nah, jadi tujuan kegiatan pra-observasi ini adalah supaya Bu Linda bisa lebih memaksimalkan kegiatan pembelajaran pada saat kegiatan observasi. Bagaimana Ibu? Siap. Lanjut? Ya, lanjut. Baik, langsung saja Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Ibu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu Linda sampaikan kepada anak-anak apa ya Bu? Baik, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran nanti yang akan saya sampaikan yaitu mengaitkan keragaman bentuk permukaan bumi dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Oke. Keragaman bentuk muka bumi ya Bu ya? Mengaitkannya dengan kegiatan aktivitas ekonomi masyarakatnya. Berarti di Cilegon atau di mana Bu? Maksudnya di ranah nasional Indonesia. Nasional. Oh, nasional. Indonesia berarti ya Bu ya? Betul. Cakupannya lebih luas. Iya. Oke. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai. Baik, nanti area pengembangan yang akan saya capai yaitu penerapan budaya positif dan kompetensi sosial emosional di lingkungan belajar untuk mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi peserta didik belajar secara nyaman. Oke, luar biasa Bu. Ada 3 ya? Yang pertama penerapan budaya positif, betul. Yang kedua mengembangkan kompetensi sosial emosional, ya. Yang ketiga adalah mengembangkan lingkungan kelas memfasilitasi peserta didik supaya belajar yang nyaman. Oke, luar biasa Ibu nih ya. Dari pengembangannya budaya positif. Nah, di sini menarik nih Bu. Kira-kira budaya positif seperti apa sih yang akan Ibu terapkan kepada anak-anak? Budaya positif seperti ketika mengajukan pertanyaan, mungkin kan masih rebutan tuh. Biasanya gitu ya Bu ya. Jawab pertanyaan untuk dengan kesepakatan, mungkin yang mengajukan tangan dulu yang nanti yang akan saya tunjuk dahulu. Kemudian juga ketika guru berbicara, anak diam untuk memperhatikan, itu biar sama-sama kita kondusif gitu. Kemudian juga anak-anak bisa belajar lebih nyaman ketika sudah kondisi kelasnya kondusif, tidak ramai gitu. Baik. Kemudian strategi yang akan dipersiapkan oleh Bu Linda? Ya, ada beberapa strategi nanti yang akan saya persiapkan untuk pada saat pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, mempersiapkan kondisi kelas dan peserta didik sesuai rencana pembelajaran. Yang kedua, menggunakan cerita inspiratif. Saya nanti akan bercerita lah sedikit supaya untuk memotivasi peserta didik. Dalam hal ini cerita inspiratifnya yaitu memotivasi peserta didik dengan menjadi diri sendiri. Yang ketiga, menerapkan kolaborasi melalui diskusi kelompok. Oke. Diskusi kelompok ya Bu ya. Boleh saya ulang ya Bu ya. Yang pertama strateginya adalah mengkondisikan kelas dan peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kemudian yang kedua menggunakan cerita inspiratif di sela-sela kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Kemudian yang ketiga berkolaborasi dengan menggunakan kegiatan diskusi kelompok. Kalau boleh tahu terdiri dari berapa anggota ya Bu setiap kelompoknya?
Ya. rencana? Kebetulan juga tempat duduk sudah saya setting. Jadi anak yang memang berkemampuan lebih dengan yang mungkin standar gitu. Jadi ketika nanti berdiskusi bisa berjalan dengan lancar. Saya membuat ini kelompoknya 2 orang, artinya sebangku gitu. Nanti pada saat saya memberikan pertanyaan dan mereka berdiskusi, nanti hasil jawaban itu ditukar dengan kelompok lain supaya nanti mereka diberikan penilaian sesuai dengan nanti kita diskusi, kemudian nanti diberikan komentarnya. Jadi saling bahwa misalkan kalau memang dia memenuhi semua jawabannya, diberikan komentarnya good job misalkan, excellent gitu. Kalau yang memang masih belum, berikan komentar yang bijak. Saya juga menyampaikan ke anak-anak, berikan komentar yang bijak. Mungkin next time bisa lebih lengkap lagi isinya begitu mungkin itu. Berarti strategi pembelajarannya adalah kelompok, kemudian setiap kelompok itu terdiri dari 2 orang. Kemudian nanti setelah diskusi mereka saling bertukar jawaban dan menilai satu sama lain dan memberikan komentar yang baik, membangun dan bijak. Oke, luar biasa nih Ibu. Kemudian model pembelajaran Ibu kira-kira apa yang akan diterapkan? Model pembelajaran nanti yang akan saya terapkan yaitu model resitasi. Resitasi itu pemberian pertanyaan-pertanyaan, nanti anak menjawab dengan diskusi kelompok begitu. Jadi saya memberikan beberapa pertanyaan, kurang lebih 4 pertanyaan. Kemudian anak berdiskusi mencari jawaban dari berbagai sumber, salah satunya adalah dari buku paket. Kemudian nanti anak-anak bisa mengembangkan dengan mungkin dari sumbernya dari buku paket. Ketika dia berdiskusi kan mungkin ada tambah jawaban dari temennya gitu, jadi bisa dikembangkan lagi. Luar biasa Ibu. Jadi model pembelajaran adalah resitasi ya, menggunakan beberapa pertanyaan. Kemudian anak-anak secara mandiri ya Bu mencari informasi, menggali informasi secara mandiri, kemudian mendiskusikannya dengan anggota kelompok yang 2 orang itu. Setelah dijawab mereka sharing lagi ke kelompok lain untuk mendapatkan masukan yang lebih baik. Luar biasa ya. Jadi dalam satu waktu anak-anak melakukan kegiatan diskusi, saling menghargai satu sama lain, ya Bu, menilai satu sama lain. Baik. Untuk sasaran kelasnya Bu, kira-kira kita mau di kelas mana nih Bu? Kalau sasarannya itu kelas 8. Kelas 8. Apa ya Bu? 8D. Pada jam pertama dan kedua pada hari Senin tanggal 11 November 2024. Oke, 11 November ya Bu ya? 11 November. 2 jam berarti 80 menit. 80 menit, betul. 80 menit itu memang 1 jam pelajaran itu 40 menit ya Bu? Ya, 40 menit. Baik, terima kasih Bu Linda atas waktunya dalam kegiatan praobservasi ini. Semoga nanti kita ketemu lagi pada kegiatan observasi dan berjalan lancar sesuai dengan yang sudah kita diskusikan saat ini. Ya, terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikut tadi sudah kita lakukan kegiatan praobservasi yang saya lakukan oleh Bu Linda. Sekian dari saya, sampai ketemu pada saat kegiatan observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.